Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kembali bersama Dr. Rado Yendra dan Rado Institute, kita terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan Tridharma perguruan tinggi. Kita tidak henti-hentinya memberikan variasi, referensi bagi mahasiswa Indonesia untuk tetap bersemangat beraktivitas untuk melakukan riset-riset yang baik maupun penyelesaian tugas akhir untuk mahasiswa. Beberapa waktu yang lalu kita telah melihat bagaimana pemodelan diabetes 50 pasien dengan menggunakan data survival. Data waktu survival yang kita gunakan adalah data waktu survival uncensored. Artinya, pasien mula-mula diberi treatment, lalu pada interval waktu tertentu terjadi kematian. Itu disebut dengan data waktu survival uncensored. Beda nanti kalau ada data sensor. Data sensor itu terjadi di antaranya hilang di tengah jalan maupun di akhir interval waktu yang telah ditetapkan pasien masih hidup. Nah, jadi karena data kita seluruhnya data pasien mati dalam interval tertentu, maka pemodelan yang dilakukan adalah pemodelan yang biasa. Artinya pemodelan yang menggunakan beberapa parametric survival model atau probability density function modeling, dan dengan tata cara yang standar dapatkan estimasi parameter lalu uji kebaikan model. Oke. Nah, dalam pantauan kita ada beberapa parametric survival model yang dapat dijadikan alternatif untuk menambah baikkan atau memperbaikkan model kita sebelumnya. Kalau sebelumnya Weibull kita vonis yang terbaik, kita akan coba berikan alternatif parametric survival model ini. Di antaranya adalah suatu fungsi densitas yang kita temukan di dunia maya yang disebut dengan Rayleigh-Lomax distribution. Jadi dalam suatu riset artikel yang berjudul Statistical Properties Rayleigh-Lomax Distribution with Application in the Survival Analysis, terbit dalam jurnal Data Science tahun berapa nih? Tahun tak terdeteksi tahunnya. Tahunnya kita juga tak nampak di jurnal, tapi tidak masalah. Itu tidak masalah, yang penting saya rasa 2018 mungkin, saya rasa 2018. Oke, nah dalam riset artikel ini diberikan suatu distribusi 3 parameter Rayleigh-Lomax. Rayleigh-Lomax kalau kita lihat dalam riset artikel ini fungsi densitas peluangnya atau parametric survival models, di mana diberikan beta kali lambda per theta dikali theta per theta tambah x berpangkat min 2 lambda tambah 1 eksponen bin beta per 2 dikali theta per theta tambah x berpangkat min 2 lambda. Untuk x besar dari min theta dan theta lambda beta itu besar dari 0. Nah ini fungsi densitas Rayleigh-Lomax yang diberikan terdiri dari 3 parameter, dan dapat kita bayangkan kalau 3 parameter artinya dalam menentukan parameter theta, lambda, dan beta itu kita akan menghadapkan dengan matriks Jacobian berukuran 3x3 dan matriks maksimum likelihood berukuran 3 baris 1 kolom. Karena nanti kita akan mendapatkan likelihood, log likelihood dalam riset artikel ini diberikan, tidak hanya diberikan fungsi densitas,
tapi juga diberikan distribusi kumulatifnya diberikan pada persamaan 3. Persamaan 3 diberikan fungsi distribution function atau F besar. Dalam riset artikel ini juga diberikan metode estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood. Nah, ini dia. Maksimum likelihood ini memudahkan kita nantinya untuk mendesain R programming untuk kita aplikasikan pada data 50 data waktu survival penderita diabetes yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini ada likelihood, ingat likelihood selalu kita katakan perkalian fungsi densitas univariat hingga ke N. Oke, makanya setelah dapat likelihood ada log likelihood. Log likelihood ini mengambil logaritma natural dari likelihood. Lalu maksimum likelihoodnya ada 3. Terhadap lambda, terhadap beta, dan terhadap theta. Jadi ada 3 maksimum likelihood. Itu kita paham kalau kita menggunakan nantinya maksimum likelihood menggunakan R, kita mendesain program menggunakan metode Newton-Raphson, tentu ada matriks Jacobian yang berukuran 3x3, di mana artinya fungsi pertama yang kita turunkan terhadap lambda ini kita turunkan sekali lagi terhadap lambda, lalu kita turunkan sekali lagi fungsi 3.23 persamaan 32 nanti kita turunkan terhadap lambda sekali lagi. Ini persamaan 32 kita turunkan terhadap beta. Persamaan 32 kita turunkan terhadap theta. Itu pengisi baris pertama. Lalu pengisi baris kedua nanti persamaan 33 kita turunkan terhadap lambda. Persamaan 33 kita turunkan terhadap beta. Persamaan 33 kita turunkan terhadap theta. Itu untuk pengisi baris kedua. Dan baris ketiga matriks Jacobian adalah persamaan 34 ini kita turunkan terhadap lambda, dan kita turunkan terhadap beta, dan kita turunkan terhadap theta. Jadi ada matriks 3x3 untuk Jacobian dan matriks 3 baris kali 1 kolom yang berisikan maksimum likelihood. Nah, ini berisikan persamaan 32, 33, 34. Lalu ada nilai awal yang kita peroleh. Jangan lupa ambil inverse dari matriks Jacobian. Jadi adanya keseringan kita melihat dunia maya. Jadi keseringan kita melihat dunia maya. Membaca riset artikel, oke? Lalu mengambil tantangan untuk menyelesaikan riset artikel tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer, apakah itu menggunakan software R atau software Python dan seterusnya. Menjadi keasikan tersendiri, di samping dapat mengupgrade kemampuan kita, juga dapat membantu mahasiswa kita, memberikan referensi bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat menghasilkan karya-karya yang baik. Kalau bukan kita yang memberikan masukan-masukan ini, referensi-referensi ini, siapa lagi? Kalau kita harapkan mereka membaca tanpa didorong dengan penjelasan yang detail, seperti yang dilakukan Radio Institute, tentu kita tahu kemampuan mahasiswa kita itu beda-beda. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan dengan R kita. Kita akan lihat R kita. Mana R kita? Diabetes. Oke. Nah, seperti yang kita bicarakan pada minggu yang lalu, kita berikan data X untuk 50 data survival penderita pasien diabetes. Lalu jangan lupa install MixR. Ini sudah kita bahas minggu lalu, tidak perlu kita bahas lagi. Kita sebelumnya memiliki 3 distribusi, ada Weibull, ada gamma, ada log normal, dan kita akan menghasilkan program Newton-Raphson Rayleigh-Lomax. Nah, ini Rayleigh-Lomax yang kita bahas tadi.
Kita memberikan nilai awal lambda 1,2, theta 0,9 dan beta 0,02. Ini nilai awalnya. Lalu karena fungsinya panjang, kita pecah-pecah saja, enggak apa-apa. Kita berikan A untuk 2 per beta, AA 1 per 2 kali lambda, BB 2 per 2 kali lambda, CC 3 per 2 kali lambda, EE theta pangkat 2, FF theta pangkat 3, GG lambda pangkat 2, II beta pangkat 2. Ini F1 adalah maksimum likelihood terhadap beta seperti persamaan 32. F2 ini adalah turunan atau maksimum likelihood terhadap lambda, dan ini F3 terhadap theta. Jadi di sini kalau ada EE, ingat EE-nya ini. Oke. Kalau ada AA di atas formasi. Jadi F1, F2 dan F3 adalah maksimum likelihood. Nah, sebagai pengisi dari matriks Jacobian, nah kita tahu tadi ada matriks 3 kali 3. B11 pengisi elemen baris ke-1 kolom ke-1, B12 pengisi elemen baris ke-1 kolom ke-2, B13 pengisi elemen baris 1 kolom ke-3. Oke, seperti yang kita bincangkan tadi, kita turunkan terhadap ini terus saja. B21 gitu juga, baris kedua kolom ke-1, B22 elemen baris kedua kolom ke-2, B23 baris kedua kolom ke-3, B31 baris ketiga kolom 1, B32 baris 3 kolom 2, B3 baris 3 kolom 3. Nah, panjang di sini memang memerlukan keberhati-hatian dalam menentukan turunan-turunan yang kita inginkan. Ada satu saran yang baik, coba nanti kalau kita lakukan secara manual, bandingkan dengan beberapa software yang memang ampuh untuk mencari turunan, misalnya MATLAB atau matematika. Tidak apa-apa, bandingkan saja antara manual yang kita buat dengan software yang dihasilkan. Jadi mana kawan-kawan yang di rumah, kita boleh lihat, buka ke samping mana yang terputus tadi. Itu dia, kita nampak di sini panjang programnya, karena turunannya memang panjang. Nah, ini dia turunannya. Maka harus ada kehati-hatian dalam menurunkan. Nah, ini juga kita buka ke samping. Ini terlalu ke bawah, kita perbaiki sedikit ke atas. Oke. Oke, ini juga kita ke atas. Oke, ini juga kita tarik ke atas. Nah, ini B3, ini juga panjang. Kawan-kawan yang mau menyimak atau mau mengadopsi nantinya untuk distribusi relek Lomak, silakan dilihat, enggak apa-apa. Ini panjang ke depan. Jadi saran saya, sebelum Anda putuskan ini benar atau tidak, uji dulu dengan menggunakan software-software yang ampuh untuk menyelesaikan turunan. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada MATLAB, ada seterusnya. Oke, di sini panjang programnya ke bawah juga luar biasa. Panjang programnya. Oke, saya rasa panjang program kita. Oke, saya rasa kalau mau lihat sekali lagi B32, kita buka lagi ke kanan. Kita buka secara perlahan agar mahasiswa atau rekan peneliti dapat mengadopsi apa yang telah kita lakukan. Oke, kita lakukan. Silakan nanti diadopsi. Ini selesai. Lalu ini adalah A0 B0. Ingat ini Jacobian tadi. Oh bukan, ini A0 B0 ini artinya matrik nilai awal untuk lambda, theta dan beta. Ini Jacobian kita. Matrik ini B1 3 kali 3. Ini adalah F, matrik maksimum likelihood, ada F1, F2, F3. Dan ini adalah rumus dari Newton-Raphson. Nah, ini nilai awal, ini inverse dari Jacobian, dikalikan dengan F, matrik maksimum likelihood. Nah, jadi kita menggunakan bahasa while sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan bahasa while, dia akan terus mengulang-ulang program. Nah, ini adalah program R kita untuk NR-Logmax. Nah, coba kita bandingkan. Kita runkan data, pastikan library mixr, kita run data kita. Oke, kita run. Edit, run.
Kita masuk ke konsol. Nah, ini fit 1 sudah. Fit 1 seperti yang kita jelaskan minggu lalu, udah paham semua. Oh, fit 1, sorry. Fit 1 untuk Weibull dan seterusnya. Fit 2 gamma, fit 3 log normal. Nah, kita lihat relek Lomax kita. Relek Lomax kita jalan apa tidak? relek Lomax kita run terus ke bawah. Run terus. Oke, kita run. Kita ambil konsol. Nah, kita biarkan saja jalan. Nah, oke. Sukses jalan program relek Lomax kita. Coba kita panggil bahasanya dengan menggunakan relek Lomax. Ini kita panggil. Oke, kita run. Kita lihat konsol. Nah, ini dia parameter yang diberikan. Alhamdulillah sukses kita. Parameter lambda 1,19, parameter theta 0,94, dan parameter beta 0,02 dan seterusnya. Nah, ingat dalam metode maksimum atau metode Noether-Raphson, nilai lambda itu kadang-kadang keberuntungan bagi kita dalam menentukan try and error-nya. Jadi try and error-nya kadang-kadang memang luar biasa karena memang belum ada yang dapat memastikan cara yang efektif dalam menentukan nilai awal. Nah, Lomax sudah jumpa, relek Lomax sudah jumpa, Weibull sudah jumpa, gamma sudah. Lalu kita coba jalankan uji coba atau uji kebaikan good of fit test, good of fitness test dengan menggambarkan setiap densitas tadi melawan histogramnya. Jadi kita ambil parameternya dulu. Ini parameter Lomax, RL, lambda relek Lomax, theta relek Lomax, beta relek Lomax. Ini ada C, ini ada D. Tujuannya untuk memudahkan dalam membuat fungsi densitas relek Lomax seperti yang di persamaan yang ada di riset artikel tadi. Jadi persamaan riset artikel tadi ini dia density function-nya. Jadi kalau ada C, ada D, ini dia. Ini C, ini D. Kita sengaja memisahkan agar fungsinya tidak terlalu panjang. Oke, ini XI data itu kita ambil sebanyak mungkin dari 0 sampai 2 kali maksimum data untuk lompatan 0,001. Jadi artinya data itu 0, 0,001, 0,002 dan seterusnya sampai maksimum X. Lalu kita coba bandingkan dengan histogram masing-masing, kita runkan saja semuanya. XI-nya kita jalankan terus, kita jalankan program kita, run. Nah, ini untuk Weibull, merah Weibull, biru gamma, hitam log normal, sedangkan hijau relek Lomax. Nah, kita lihat. Antara Weibull dengan relek Lomax itu sudah nampak di sini secara kasat mata sebenarnya. Relek Lomax lebih memastikan lebih baik daripada Weibull. Artinya perbincangan kita kali ini sukses memperlihatkan relek Lomax ternyata bisa menambah kebaikan model. Kita lihat kasat mata antara Weibull dengan yang merah dengan yang hijau. Puncaknya itu lebih menghampiri histogram. Nah, untuk meyakinkan kita lagi, kita coba CDF plot atau distribution function plot atau kumulatif plot. Nah, kumulatif plot, ingat kita ada I 1 sampai banyak data, ada N panjang data, F ini dia kumulatif hampiran, I kurang 0,5 per N. Ambil parameter shape Weibull, scale Weibull sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Ini kumulatif gamma, Cefik 2, ingat dalam RP, data dalam kumulatif, ingat ada di sort. Oke, sudah kita ulang berkali-kali. Nih, makanya untuk relek Lomax, kita menggunakan rumus kumulatif relek Lomax seperti yang dibangun dalam riset artikel tadi. Kita sudah lihat di riset artikel tadi, bagaimana F besar atau kumulatif relek Lomax. Nah, dengan adanya informasi ini, kita akan coba hasilkan kumulatifnya. Kita lihat apakah benar
Relek lomak ini mampu membaikkan kita run. Yang biru untuk Weibull, hijau gamma, abu-abu log normal, merah. Nah, merah relek lomak. Coba lihat. Nyata sekali bahwa relek lomak ini yang warna merah, hampir semua yang warna hitam teoretikal itu dapat dihampiri oleh yang warna merah. Kalau kita bandingkan dengan Weibull, masih ada bagian-bagian space yang ada kita lihat, tapi relek lomak itu lebih sempurna lagi dalam menghasilkan kumulatif plot dibandingkan dengan Weibull. Jadi kalau begitu, perbincangan kita pada pagi ini itu sudah sangat luar biasa sekali loh bro. Kita bisa membuka riset artikel, kita bisa mendesain R-nya, dan kita membuktikan bahwa yang dihasilkan oleh relek lomak itu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya yang kita kaji. Nah, inilah satu kepentingan Rado Institute terus konsisten mengisi dunia maya dengan bedah riset agar mahasiswa Indonesia memiliki referensi yang baik dalam melaksanakan riset artikel, membuat suatu riset untuk tujuan skripsi kah atau tujuan lainnya. Saya rasa perbincangan kita kali ini cukup sampai di sini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.